Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya adalah mahasiswa ilmu hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Acara Perdata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembuktian. Pengertian pembuktian dikenal dengan arti logis dan arti konvensional. Dalam arti logis, pembuktian atau membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Yang kedua, kata pembuktian dalam arti konvensional. Di sini pun membuktikan juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi. Pengertian pembuktian menurut Ridwan Syahrani adalah alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Daripada pengertian tersebut timbullah pertanyaan, apa yang harus dibuktikan? Yang harus dibuktikan adalah peristiwa kejadian. Dari peristiwa kejadian, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Sering dikatakan bahwasanya hukum pidana mencari kebenaran material, sementara hukum perdata mencari kebenaran formil. Timbullah pertanyaan kedua, siapakah yang harus membuktikan? Yang harus membuktikan adalah pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara. Bukan lain adalah pihak tergugat dan pihak penggugat. Hal tersebut tercantum di dalam pasal 163 HIR, 283 RBG, dan pasal 1865 BW. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembuktian. Dalam proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar atau tidak benar. Tidak semua dalil menjadi dasar gugatan, harus dibuktikan kebenarannya. Untuk dalil yang tidak disangkal atau tidak diakui pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa keadaan yang tidak harus perlu dibuktikan lagi. Yang pertama adalah keadaan yang telah diakui. Yang kedua adalah keadaan yang tidak disangkal. Yang tiga adalah keadaan yang sudah diakui oleh khalayak ramai atau fakta notoyer. Selanjutnya adalah teori pembuktian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori pembuktian bebas. Teori pembuktian bebas ini menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, dan teori ini sudah lama ditinggalkan. Yang kedua adalah teori pembuktian negatif. Teori ini menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Yang tiga, teori pembuktian positif. Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan, tapi syarat yang tercantum pada pasal 165 HIR, 285 RBG, dan 1870 Bergelich Wetboek. Teori beban pembuktian. Yang pertama adalah teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka. Nah, berdasarkan teori ini, siapa yang mengemukakan sesuatu, dialah yang harus membuktikan. Nah, yang kedua ada teori hukum subjektif. Teori hukum subjektif merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau untuk bertujuan mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya. Selanjutnya, mengenai teori beban pembuktian. Yang ketiga adalah teori hukum objektif. Teori hukum objektif mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti menggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa tersebut yang diajukan, kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa yang diajukan. Yang keempat adalah teori hukum publik. Teori hukum publik mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, para pihak memiliki kewajiban yang bersifat umum, yang bersifat hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam bukti. Teori beban pembuktian yang terakhir adalah teori hukum acara. Asas aude et
alteram partem atau disebut juga dengan asas kedudukan prosesual yang sama dari para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, sehingga kemungkinan menang antara pihak adalah sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam alat bukti. Nah, alat bukti itu ada 7. Yang kelima adalah alat bukti utama dalam sidang. Yang kedua lagi adalah alat bukti tambahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 alat bukti tersebut. Yang pertama adalah alat bukti tertulis atau alat bukti tulisan. Nah, alat bukti tertulis ini adalah alat bukti yang paling penting dan yang paling utama. Nah, alat bukti tertulis itu ada 2. Ada alat tulis di bawah tangan dan ada juga alat bukti autentik, serta alat bukti yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, yang kedua adalah alat bukti saksi. Alat bukti saksi ini adalah saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri suatu kejadian tersebut yang diperkarakan. Dalam peradilan perdata dikenal sebagai unus testis nullus testis, pasal 1905 KUH Perdata, pasal 169 HIR. Seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan adalah 2 saksi. Adapun saksi yang tidak dapat diajukan di dalam sidang perdata adalah keluarga yang sedarah, 2 adalah suami atau istri salah satu pihak, yang ketiga adalah anak-anak yang belum cakap umur atau belum cakap hukum. Nah, yang keempat adalah orang gila yang kadang pun ingatannya sadar. Ketiga adalah alat bukti persangkaan. Alat bukti persangkaan tercantum di pasal 1915 atau 1915 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa dugaan adalah kesimpulan yang diambil oleh ketentuan undang-undang atau oleh hakim tentang suatu kejadian yang dikenal dengan mana dapat diketahui adanya sesuatu kejadian yang tidak dikenal. Selanjutnya, dalam pasal 1916 KUH Perdata dikatakan dugaan menurut undang-undang adalah dugaan yang karena kekuatan sesuatu ketentuan yang khusus di dalam undang-undang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah alat bukti pengakuan. Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata. Dengan adanya pengakuan dari salah satu pihak, maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1923 KUH Perdata dan pasal 174 HIR. Sampailah kepada alat bukti yang kelima, yaitu alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah adalah seperti apa yang tercantum dalam pasal 1929, adalah suatu pernyataan hikmat dengan mengemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebutkan Tuhan Yang Maha Esa dengan keyakinan yang memberikan sumpah tersebut. Nah, di dalam hukum acara perdata dikenal 2 sumpah. Yang pertama adalah sumpah penambah atau subsidiar, yaitu sumpah yang dilakukan jika terdapat alat bukti lain, akan tetapi alat bukti tersebut masih sangat minim atau belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya, sumpah yang dilakukan terhadap alat bukti surat yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga sumpah di sini berperan untuk melegalisasi surat tersebut. Nah, yang kedua adalah sumpah pemutus atau desesoir, yaitu sumpah yang dilakukan karena tidak ada alat bukti yang lain sama sekali. Nah, yang keenam alat bukti tambahan dan yang ketujuh alat bukti tambahan adalah pemeriksaan setempat yang tercantum pada pasal 164 HIR, dan alat bukti ketujuh adalah keterangan ahli yang tercantum pada pasal 154 HIR. Oke, sampailah pada akhir pembahasan, yaitu penutupan. Yang sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai pengertian pembuktian, prinsip pembuktian, teori beban pembuktian, serta macam-macam alat bukti. Oke, terima kasih terhadap perhatian Anda semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.